semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ratnasari dengan NIM 2301921 dari Prodi Sastra Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu materi, yaitu kalimat efektif. Let's check it out. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day, digits on my line, and you know that. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan-gagasan pemakainya secara tepat dan mudah dipahami oleh para pembaca. Kalimat efektif biasanya juga dapat diartikan sebagai kalimat yang jelas dan benar dan dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian itulah yang biasanya disebut dengan kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan dalam pikiran pendengar maupun gagasan-gagasan yang terdapat dalam pikiran pembaca, seperti yang terdapat dalam pikiran penulis, pembaca, maupun pikiran pendengar. Hal ini berarti kalimat efektif itu haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan, baik itu penulis maupun pembaca. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Jadi yang pertama adalah pengertian kalimat efektif menurut Razak pada tahun 1988. Razak menjelaskan kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mewakili gagasan maupun pikiran yang disampaikan oleh pengarang sehingga tergambar jelas dalam pikiran pembaca. Yang kedua adalah menurut Manaf pada tahun 1999 menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menguntungkan pikiran ataupun perasaan penutur dan penulis secara lengkap dan akurat dan dapat dengan mudah dipahami oleh penyimak maupun pembaca. Yang ketiga adalah menurut Semi pada tahun 1989 berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi sasaran dan dapat menimbulkan pengaruh dan meningkatkan kesan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari ciri-ciri kalimat efektif menurut Arifin dan S. Amran pada tahun 2005. Menjelaskan terdapat 7 ciri dari kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan struktur. Hal ini mengacu kepada pikiran maupun struktur bahasa yang digunakan. Kesepadanan kalimat dapat dinilai dari ciri-ciri seperti yang pertama adalah kalimat itu tidak mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua adalah tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga adalah beberapa kata hubung seperti hingga, atau, lalu, kemudian yang digunakan pada kalimat tunggal. Yang kedua adalah kehematan kata. Kehematan kata dalam kalimat efektif dibuktikan dengan menghindari penggunaan prasa ataupun bentuk lainnya yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga tidak menyalahi tata bahasa yang telah ditetapkan maupun merubah suatu makna dalam kalimat itu sendiri. Ciri yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Jadi kesejajaran bentuk adalah kesamaan dari bentuk kata yang digunakan dalam suatu kalimat yang telah dibuat. Artinya, jikalau bentuk pertama kalimat itu menggunakan ungkapan nominal, maka bentuk kedua dan bentuk seterusnya harus menggunakan bentuk yang sama pula. Yang keempat adalah ketegasan makna. Ketegasan makna ataupun penekanan adalah sebuah ide yang harus ditonjolkan dalam sebuah kalimat. Kalimat itu memberikan penekanan maupun penegasan makna yang menonjolkan kata-kata yang ingin ditekankan. Yang kelima adalah kelogisan kalimat. Kelogisan kalimat adalah ide yang ada dalam sebuah kalimat yang dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan ejaan yang telah berlaku. Kelogisan kalimat ini dapat dilihat dari segi makna yang telah disusun oleh penulis. Cara untuk membuat kalimat yang logis adalah dengan memperhatikan struktur dan susunan unsur kata-kata yang telah dibuat. Yang keenam adalah kepaduan makna. Kepaduan makna dalam suatu kalimat efektif itu dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak salah dan tidak terpecah-pecah. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan agar tidak terjadi pengertian
ganda yang dapat mengubah makna dari kalimat itu sendiri dan tepat dalam pemilihan kata. Jadi, dapat kita tarik sebuah kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi tentang kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif itu biasanya harus jelas, ringkas, dan langsung to the point. Gunakan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan ide dan hindari kalimat yang berbelit-belit, sehingga membuat para pembaca ataupun pendengar menjadi bingung. Struktur kalimat yang baik juga membantu, mulai dari subjek terlebih dahulu, kemudian ke predikat. Jika memungkinkan untuk menggunakan variasi panjang kalimat untuk menjaga keberagaman dalam kalimat, maka gunakanlah. Baiklah, segitu saja dari saya. Jikalau saya ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.